Nyesel banget sih, udah diselingkuhin KDRT malah balik lagi damai. Nyesel udah pernah dukung. Jika kamu merasa tersakiti, frustasi, bingung, tidak mengerti, cemas, gelisah, dan merasa tidak berguna setiap berinteraksi dengan pasanganmu, maka kemungkinan besar pasangan kamu adalah pasangan yang abusive. Kenapa seseorang melakukan tindakan yang abusive atau kasar? Seseorang melakukan tindakan kasar untuk mengambil kontrol atas korban, hingga membuat korban tidak berdaya. Hasilnya, si pelaku tindakan abusif jadi bisa mengontrol korban, supaya si korban tuh nurut-nurut aja. Tapi di sisi lain, korban akan merasa terjebak. Biasanya korban akan merasa tersakiti untuk menahan beban emosional yang berat, tapi takut banget untuk meninggalkan hubungan yang toksik itu. Seperti apa sih hubungan yang toksik atau toxic relationship itu? Toksik itu bukan selalu ketika pasanganmu selalu berbuat jahat sama kamu. Bukan juga ketika pasangan kamu selalu nyakitin. Toksik itu adalah ketika pasangan kamu di satu hari itu tuh bisa jadi baik banget sebagai pasangan idaman buat kamu, tapi di hari lain juga bisa nyakitin kamu. Bisa sampai kamu tuh kayak gak kenal sama dia. Sebenarnya ini orang tuh siapa? Kok bisa jahat banget? Ketidakkonsistenannya dalam mencintai kamu di hubungan tersebut sampai membuat kamu bingung. Apakah kamu harus bertahan atau kamu harus pergi? Karena setiap kamu merasa ini waktunya untuk pergi, nanti tiba-tiba dia bisa baik lagi. That's toxic. Di hubungan yang toksik ini, apa sih yang korban rasakan sehingga ngebuat korban tuh kayak ngerasa susah banget untuk lepas dari hubungan yang toksik tersebut? Padahal si korban tuh sadar dan sangat merasakan ketidaknyamanan pada hubungan itu. Tapi di sisi lain, korban juga merasa kalau dia masih butuh terhadap si sosok pasangan yang abuse tadi. Nah, aku akan menjelaskan kenapa si korban ini merasa begitu susah keluar dari hubungan yang toksik tersebut. Korban yang berada di toxic relationship akan mengalami fase trauma bonding. Trauma bonding adalah keadaan di mana seseorang tidak mampu lepas dari pelaku abuse. Abuse atau kekerasannya ini bisa berupa kekerasan emosional maupun kekerasan fisik. Pada fase ini, korban akan merasa dicintai dan disayang secara berlebih atau intens sampai korban merasa nyaman dan merasa ini merupakan hal yang wajar. Setelah merasa dicintai berlebih, korban akan merasa percaya dan ketergantungan akan kehadiran pasangannya, sehingga korban merasa sulit jika berjarak dengan pasangannya. Saat si pelaku abuse ini sudah membuat korban percaya dan ketergantungan, dia akan suka mengkritik dan menyalahkan korban. Namun, karena korban sudah merasa nyaman dan ketergantungan, korban akan menganggap dia ini tuh selalu benar. Karena terbiasa disalahkan dan merasa pasangannya itu selalu benar, alhasil korban akan ragu dengan keadaannya sendiri. Atau korban ini tuh sudah termanipulasi dan menyerahkan kontrol sepenuhnya kepada pasangan yang abuse tadi. Saat si pasangan abuse tadi punya kontrol lebih dalam hubungan, pola perilaku dia akan lebih agresif. Korban akan merasa takut bila dia marah, sehingga korban akan bermain aman dan menomorduakan dirinya sendiri, yang membuat korban pada akhirnya kehilangan arah pada dirinya sendiri. Pada fase ini, korban akan sulit keluar dari masalah tersebut, karena kontrol dipegang oleh si pasangan yang abuse tadi. Lalu masalah-masalah yang selama ini dialami oleh si korban selesai hanya dengan sayang-sayangan kembali atau kembali ke siklus love bombing. Pertanyaannya, kenapa korban tidak mampu lepas atau susah lepas dari pasangan yang menyakitinya berkali-kali? Korban merasa sulit lepas dari hubungan yang toksik
karena korban sudah termanipulasi dengan kasih sayang secara berlebih yang diberikan pelaku, sehingga menganggap siklus ini adalah keadaan yang normal. Berita pencabutan laporan yang dilakukan Lesti Kejora terhadap sang suami Rizky Bilar atas laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT menimbulkan banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat. Tidak sedikit dari warga masyarakat, terutama kaum hawa, yang menyayangkan keputusan yang diambil oleh sang biduan dangdut tersebut. Bahkan Komnas Perempuan menilai, perdamaian antara Rizky Bilar dan Lesti Kejora justru merugikan korban. Mereka menilai, dalam kasus KDRT, ada kecenderungan bentuk kekerasan justru kian memburuk usai hubungan membaik atau damai. Tindakan yang dilakukan oleh Lesti Kejora dengan memaafkan dan berdamai dengan pelaku kekerasan ternyata kerap terjadi pada korban KDRT. Menurut psikolog Lenore E. Walker, seorang penemu teori sosial siklus kekerasan, menjelaskan KDRT adalah sebuah pola yang bisa ditebak. Menurutnya, kasus kekerasan terjadi mengikuti sebuah siklus yang berulang. Diawali dengan masalah yang sebetulnya umum terjadi pada rumah tangga, seperti masalah finansial atau pertengkaran anak. Pada tahap awal ini, korban akan mengalah atau menuruti keinginan pasangannya dengan harapan dapat memperbaiki keadaan. Setelah itu masuk ke tahap ketiga, di mana setelah melakukan tindak kekerasan dan merasa puas, pelaku merasa bersalah dan minta maaf pada korban. Banyak cara yang dilakukan pelaku dalam meminta maaf. Mulai dari memberikan hadiah, merayu dengan kata-kata manis, hingga berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi. Tahap berikutnya yaitu tahap ketenangan yang merupakan tahap keempat. Pada tahap ini, korban dan pelaku akan menjalani keseharian layaknya pasangan pada umumnya. Bahkan mereka bisa terlihat romantis di depan umum, namun suatu saat bila timbul masalah sekecil apapun, pasangan ini akan masuk lagi ke tahap pertama. Siklus seperti ini akan berputar tanpa henti, dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan memisahkan si korban dari pelaku sehingga siklusnya terputus. Sayangnya, semakin sering siklus berulang, semakin sulit korban untuk melepaskan diri dari jeratan pelaku. Bahkan sebuah penelitian dari National Institute of Justice Amerika Serikat mengatakan, waktu paling berbahaya dalam kekerasan dalam rumah tangga adalah saat korban akan pergi meninggalkan pelaku. Data menunjukkan beberapa kasus kekerasan yang berakhir menjadi pembunuhan terjadi saat pelaku mendapat ancaman berpisah dari korban. Trauma akibat rasa takut melihat KDRT dapat mempengaruhi masalah perilaku, somatik, atau emosional yang serupa dengan trauma masa kecil. Jika gejala atau gangguan depresi dan stres tidak ditangani segera, kondisi ini dapat dialami anak hingga ia dewasa. Bahkan memiliki risiko lebih besar mengulangi siklus hubungan dengan kekerasan yang sama. Anak akan memberontak dengan berperilaku seperti banyak berbohong, mencuri, berkelahi, atau melakukan tindakan bullying. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pelampiasan karena tindakan yang tidak sepatutnya anak dapatkan di rumah. Bisa jadi anak akan mengalami cedera fisik seperti memar, luka terbuka, terkilir, gemetar tanpa sadar, ketegangan otot, dan sebagainya. Dikarenakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua bisa jadi disaksikan oleh si anak secara langsung, sehingga berkemungkinan tindakan kekerasan yang dilakukan terkena kepada si anak tersebut.
bahkan sampai dipukul berkali-kali. Sekali pukul saja itu sudah diperkenankan kalau minta cerai. Karena perempuan bukan untuk dipukuli. Dan kami ingatkan pada kaum pria, laki-laki dungu yang mukul istrinya, tinju sama istrinya. Laki-laki bodoh, laki-laki dungu. Unik, saya tuh terheran kok bisanya memukul seorang istri itu, nalarnya di mana dia itu? Siapapun, bahkan laki-laki hebat itu, kalaupun istrinya layak dipukul nggak akan memukulnya dia. Ini aneh sekali, makanya kok sampai mukul, babak belur sebagainya itu laki-laki pengecut. Itu di luar nggak berani, pengecut, penakut di luar. Bagi saya laki-laki begitu. Janganlah, astagfirullah. Sampai kalau memang tidak mau, lepaslah istri itu biar hidup bebas. Jangan sampai dipukuli. Na'udzubillah, haram, zalim, dosa. Mukul perempuan di pasar saja dosa, apalagi mukul anak ibu daripada anak-anaknya. Ini agak masuk di dalam hitungan hidup orang berakal nggak? Saya tidak bicara tentang orang bodoh, orang berakal tidak ada. Nah, itu dia video singkat dari Muslimah Times tentang toxic relationship dan korelasinya atau kaitannya dengan kasus KDRT. Sebelum sampai pada hubungan yang toksik, sebaiknya periksa dulu deh dengan baik siapa pasangan kamu dan bersikaplah berani bila mengalami kekerasan. Say no untuk apapun bentuk kekerasan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.